Nah, kalau untuk pekerja, basicnya itu kita tidak pernah melakukan pemeriksaan pakai maksimal dari heart rate-nya. Maksimalnya itu 80%. Jadi kalau misalnya sekarang usianya 30, berarti kan 220 kurang 30, 190 kali 80%. Jadi sekitar kurang lebih 252. Itu maksimalnya dia, untuk maksimalnya dia. Kenapa? Karena memang pekerja itu nggak boleh menggunakan maksimal heart rate-nya 100%, karena ada namanya pajanan yang lain kayak misalnya bising, debu, panas, belum lagi psikososial, kimia yang dapat mempengaruhi pembuluh darah itu sendiri ya, dengan stresnya sendiri. Akibatnya kalau dipaksa sampai 100%, dia bisa di atas itu. Akibatnya masalah kesehatan lebih terjamin. Makanya tes ini selalu dipakai ke arah maksimal. Nah, kalau Harvard kemarin sudah tahu kan caranya, lihat hanya beberapa menit. Ya, tidak lama. Kalau Harvard ini lebih lama, Chester. Ya, nanti brosurnya saya kasih, kita pakai yang paling cepat, yaitu kurang lebih 5 tahap atau 10 menit. Ya, ada yang 6 tahap atau 12 menit, mana aja sih bebas, tapi kita sepakat pakai yang 5 tahap atau 10 menit. Itu fungsinya untuk ngetes. Nah, 5 tahap itu normalnya tercapai semua. Tapi kalau nanti ada pekerja nggak bisa tercapai, minimal dia harus 3 tahap, baru bisa diolah datanya. Kalau kurang dari 3 tahap, disuruh ngulang di hari berikutnya. Jadi persiapannya sama, dia harus istirahat cukup, perutnya nggak boleh terlalu penuh, nggak boleh kosong juga, tekanan darahnya nggak boleh tinggi, ya. Udah masuk hipertensi aja itu nggak boleh. Terus sama satu lagi, nadinya nggak boleh cepat. Jadi tadi sebelum periksa selalu diperiksa dulu. Oh iya, nadinya di bawah 100 boleh. Kalau bisa disuruh istirahat dulu. Kalau bisa nadinya sekitar 80, 50, itu bagus ya. Jadi kalau sebelumnya hindari dulu minum kopi 1 hari, itu bagus itu untuk waspada dari pengaruh kopinya. Beberapa orang dengan minum kopi biasanya nadinya jadi lebih tinggi, gitu kan. Nah, ini kalau Chester ini paling kecil 15 cm, paling gede 30 tingginya. 30. Kalau Harvard 40 sampai 50. Ya. Nah, kenapa Chester ini dipakai dan beberapa orang suka pakai dibandingkan ini? Kalau kita korelasikan ke treadmill, ini lebih mendekati dari treadmill dibandingkan ini. Salah satu penyebabnya ini dilakukan selama 10 sampai 12 menit. Kalau ini cepat, jadi dia nggak bisa melihat secara baik. Ini angka korelasinya sekitar 0,8, kalau ini 0,9. Jadi kalau misalnya treadmill bilang 10, di sini kehitungnya 9, kalau di sini hitungnya 8. Maka saya bilang menurut Angel, Dok, di sini lebih rendah. Jangan kaget kalau lihat treadmill, pasti nilainya lebih jelek dibandingkan treadmill. Gitu. Nanti harus dipegang sama teman-teman, ya. Jadi jangan boleh suruh lari atau apa, tensi sama nadi wajib. Dan jangan habis makan, gitu. Karena ngep juga kalau udah lagi latihan ini, walaupun hanya 30 cm. Nah, tahapannya itu, dia itu setiap tahap beatnya naik, ya. Nanti ada hitungannya. Misalnya 2 menit pertama berapa, 2 menit berikutnya berapa, 2 menit berikutnya berapa, sampai tahap kelima 2 menit sampai 10 menit. Jadi per 2 menit, ya. Nanti ada mulai yang namanya menitannya itu nanti kita hafal aja, taruh di depan nama ini. Teman-teman hanya ngikutin metronomnya aja, ya. Ada yang 60 bpm beat per menit, metronomnya atau sekitar 15, nanti naik 20, naik 25, 30 sampai seterusnya. Nanti nggak usah dihafal. Nanti tinggal setting metronomnya. Misalnya 15 kali per menit, kan bisa kan setting metronom supaya 15 kali per menit, bisa pakai handphone atau pakai metronom yang alat. Ya, jadi teman-teman bebas milihnya. Nah, kalau ketika naik ya sama, kalau 15 menit berarti ikutin ketukannya. Ya, tuk gitu. Terus aja per 2 menit. Setelah 2 menit, orangnya suruh duduk. Langsung diperiksa nadinya langsung dicatat. Setelah dicatat, lihat nadinya. Kalau nadinya sudah turun di bawah 80% heart rate, lanjut lagi.
Misal contoh, oh tadi harus 152 ya, nadi dia 140, udah dihitung, suruh naik lagi. Pakai yang sesi kedua atau step yang kedua, dinaikkan ya tadi 15 kali per menit ketukannya berubah menjadi 20. Jadi waktu kita ada satu yang megang, satu yang nyeting, metronomnya diubah. Kalau harpa kan tetap nggak pernah berubah kan, segitu aja. Nah kalau ini nggak, ini harus diubah, dinaikin bertahap. Kayak treadmill, kan treadmill per 3 menit naik, per 3 menit. Chester kayak gitu, makanya dia lebih baik dibandingkan ini gitu. Udah naik kayak begitu, turun lagi, pas tensinya 160, nah itu nggak boleh, suruh naik, diamin dulu sampai dia turun ke 152, naikin lagi. Terus kalau misalnya ketiga 180, disuruh istirahat lebih lama lagi sampai di bawah 152, baru dinaikin lagi sampai dibilang udah nggak sanggup, kita catat, tapi maksimal 5 kali ya. Nanti saya kasih tahu beat-beatnya. Nah teman-teman nanti ngitung hanya di heart rate-nya tadi selama 5 tahap, ditulis, nanti saya taruh di rumus Excel-nya, tinggal ditulis, nanti keluar hasilnya sampai VO2 max, tinggal dilihat kategori masuk mana, kayak yang harpa ya. Jadi biar nggak pusing, pakai ini lebih simpel dari ini ya, lebih ribet dari sini, tapi ini lebih tinggi korelasinya dibandingkan ini gitu. Chester. Nah kalau misalnya bilang kok di tempat lain 25 ya, memang boleh, tapi yang penting kita nggak menyalahkan standar maksimalnya dia, yaitu 30, terus standar minimalnya 15. Ntar teman-teman tentuin aja, nanti saya printkan, saya kasih tahu ke dokter Angel mana yang bisa dipakai, nanti tinggal ditaruh ya, jadi tahap 1. Selama ini metronomnya pakai mana dok? Pakai handphone dok. Ya, boleh. Pakai handphone aja ya, yang penting soalnya terdengar oleh pasien. Ya, handphone lebih gampang karena bisa di setting secara otomatis ya. Kalau yang alat itu kan diputar-putar, itu agak susah memang. Ya. Jadi memang silakan saja nanti teman-teman gunakan. Interpretasi nggak usah dipikirin, yang penting bantu saya nuliskan, habis itu dituliskan di Excel, nanti keluar rumusnya ya, lebih mudah seperti itu. Ada pertanyaan nggak? Berapa kali maksimal? 5 kali maksimal Ya, setiap step harus dilanjutkan di bawah heart rate maksimal. Heart rate maksimalnya 80. Tiap orang pasti beda kan? Beda-beda. Nah, iya. Jadi dari awal sudah dihitung bahwa heart rate dia misalnya 140, masih 80%-nya. Ya, kalau udah 180 pas diperiksa tensinya harusnya suruh diam sampai dia turun gitu. Jadi bisa lama tuh, susahnya di situ, di stepnya patokannya harus di bawah 140. Jadi yang pertama mungkin cepat, bahkan dia mungkin nggak akan istirahat lama, tapi yang di pas kelima dia bisa saja lama ya, kita berhasil. Itu juga nanti jadi ya, waktu istirahat antar jeda itu nggak ditulis. Nah kalau untuk beberapa tempat selain heart rate, kita bisa juga menggunakan jumlah oksigen per menit yang dikeluarkan, tapi dia pakai alat biasanya, nanti dilihat, diukur, nah itu berapa. Tapi kita paling mudah pakai nadi ya, dan untuk nadi pakai pulse oximetry aja ya, nggak usah pakai manual untuk memudahkan. Jadi ya, kalau angkanya memang ganjil aja nggak masalah ya. Minimal 3 ya kalau bilang. Jadi dari awal Pak ini kita targetkan 5 ya, gitu aja. Nanti kalau jangan bilang minimal 3, targetkan sampai 5 tahap, per tahapnya 2 menit. Nah kalau misalnya di keempat, dok saya udah nggak kuat, bisa ditahan nggak? Enggak dok, ya udah baca cuma sampai keempat misalnya contoh. Yang kelimanya enggak, tapi hitungannya beda lagi ya. Kalau untuk pekerja normalnya semuanya 5, tapi kalau orang pasca sakit dinyatakan dia sudah mulai pulih, 3 minimal. Misalnya habis bypass, habis pasang ring, habis operasi yang lain, habis sakit yang lama berbaring, itu targetannya sampai 3 step. Tapi kalau untuk pekerja 5.
Karena kalau rendah, udah pasti akan jadi no di perusahaan Pertamina. Dia akan menganggap ini nggak bugar. Kalau nggak bugar, dia nggak lolos. Jadi diingatkan ke mereka. Gitu. Ya, jadi screeningnya juga tolonglah gitu. Karena kalau di sini kan sehari bisa cukup banyak. Ya, jadi kalau pakai Chester akan lebih lama waktunya dibandingkan Harvard. Kalau Harvard udah biasa ya dan cepet ya. Tapi ini awal-awal mungkin akan lama. Ya. Untuk formnya tadi udah sepakat sama Dr. Angel, ini dibuat di temuan aja ya, karena di sistem belum ada. Ada pertanyaan? Nah, oh ya, kalau di sini sih alhamdulillah sih udah dilihat di jurnal nggak kayak treadmill. Kalau treadmill kan 1:10.000 angka kematiannya. Ya, 1:10.000 orang yang treadmill itu bisa meninggal. Atau serangan jantung kalau nggak diawasi. Nah, ini karena lebih ringan, kemungkinan tadi pusing tadi bisa karena dia nggak makan, ya itu bisa terjadi, atau memang dari awal dia ada tensinya tinggi atau kurang tidur. Nah, itu screening sebelum itu penting. Normal sih kalau orang MCU datang dengan kondisi terbaiknya, apalagi MCU awal. Ya, tapi kalau MCU-nya berkala, yang tahunan bisa aja datang dengan kondisi yang asal-asalan, ya itu dibilang. Nah, ini berarti kan kalau kayak gini, yang gemuk itu juga terkadang akan susah nih 30 cm, apalagi begini nih. Ya, cewek kan agak suka ngomel kan? Gitu ya, siapa suruh gitu mengaturannya gitu kan, dan mintanya dari perusahaan begitu ya kita nurut. Dari sananya Pak gitu ya, kalau ini lebih gampang ya. Nah, kalau misalnya mereka tidak meminta apapun, yang penting adalah uji step test, ya boleh diarahkan ke arah yang ini, karena ini lebih aman, nggak akan dibandingkan yang ini. Diarahkan. Tapi kalau dibilang harus Harvard kan ini mintanya itu ya, apa tesnya step test doang ya. Nah, kalau ini kan khusus dia mau Chester gitu kan, ada mereknya gitu. Ini kan Harvard ada dua, yang modified, ada yang Harvard yang awal. Gitu. Kalau yang modified bisa lebih rendah, bisa sekitar 30, 40. Tapi kalau yang standar 50, karena dia punyanya orang luar negeri tinggi. Membuat kan namanya juga Harvard, berarti kan dari Harvard. Nah, kalau ini enggak, ini dari klinik ini untuk memudahkan. Ya. Nah, ini lebih gampang nyari kotaknya dibandingkan ini. Ya, yang penting ini dia kuat. Kalau bisa nyeker nggak masalah, yang penting jangan pakai kos kaki, pakai sepatu atau nyeker. Ya, yang penting nggak bikin. Oke ya, aman ya? Dan bingung? Dok, tadi kalau step pertama kan naikin sini ya, 2 menit ya. Istirahatnya itu duduk sampai menit ke sampai berapa? Enggak. Cuman sampai heart rate-nya turun di bawah 80%. Di 80% aja. 80%. Jadi misalnya targetnya 152, udah 150 terus naik lagi. Gitu. Nggak ada excuse. Oh, dok sampai di bawah 100 enggak? Lamaan. Makanya dia agak panjang nih. Kalau ini kan enggak. Lo mau ngos-ngosan pokoknya waktunya segini gitu. Nah, ya ini paling enak 2 orang ngerjain. Kalau sendiri susah. Satu nyeting metronom, satu nyatet gitu kan. Satu jagain ya, jangan sampai kalau kayak gini nggak dijagain loh. Iya, iya. Cowoknya bisa begini. Dok, terus kalau yang di input apa aja? Berarti heart rate pertama. Heart rate awalnya aja. Oh, heart rate awal doang? Yang di eksternnya itu? Kan 5 tahap. 2 menit pertama heart rate-nya berapa, 2 menit berikutnya heart rate-nya berapa, 2 menit berikutnya heart rate-nya berapa kali di. Jadi setiap dia udah kelar 2 menit kita ukur gitu? Jangan lama-lama ukur ya. Jangan dikasih minum dulu, jangan apa langsung di ini biasnya kecil. Oke. Restingnya tempat. Yang itu dicatat sampai berapa, nanti masukin rumus keluar gitu. Saya bikin dulu rumusnya. Ukur utuh. Iya. Rumusnya masih itu yang 15 kali. Beda lagi Pak. Beda. Kalau Chester beda. Ada lagi yang lain, makanya saya bilang aduh nih saya siap dipanggil Dr. Angel lagi nih, minta step test yang lain. Semoga ini aja sih dok udah. Ini udah ada 2 nih Pak, yang modified sama yang Chester. Nggak tahu kalau minta satu yang lagi nanti. Ternyata pas dilihat step test tuh banyak. Oke ya, paham ya, gampang ya, nggak susah ya.